semuanya, balik lagi Agi Teja di sini. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas kekurangan dari Yamaha R15 yang kalian bisa cek di video sebelumnya ini. Di video kali ini aku bakal bahas kelebihan dari Yamaha R15. Oke, kelebihan yang pertama yang paling mendominasi di motor ini yaitu adalah desainnya. Desainnya itu mantap banget. Desainnya tuh mobil banget ya kan, dengan fairing kanan kiri yang super lebar, dari depan aja lebar banget ya. Terus jadi penggunaan kaki-kakinya yang sudah menggunakan upside down yang ukurannya itu 37 mm dengan ban depan berukuran 2,5 inch, ban yang 100/80/17 ukurannya. BTW, ini air scoop-nya di sini itu lumayan, ini loh, air scoop-nya lumayan membuat estetika bertambah ya, jadi lebih keren aja. Walaupun ini sebenarnya tuh nggak bolong men, nggak bolong ke dalam. Itu tuh hanya plastik cetakan tapi lumayan lah buat keren-keren aja. Dan sorry itu tadi kotor, emang gampang kotor batu yang di situ. Kalau dilihat dari cockpitnya, desainnya itu emang lebar banget, kanan kirinya itu besar, ininya nih, bodinya itu lebar kanan kirinya. Memang membuat motor itu tidak lebih fleksibel kalau dibuat selap-selip, tapi keunggulannya karena looks-nya keren aja, lebar gitu. Ditambah tankinya juga, tankinya ini lebar, walaupun ini cuma cover, tapi covernya itu cukup buat menambah kegantengan motor ini. Oh ya, kapasitasnya 11 liter. Nanti kita bakal bahas dalamnya alias bensinnya. Untuk buntut juga lebar kanan kirinya, emang bolong nih, asli bolong. Aku kira awalnya itu cuma gimmick doang, ternyata bolong beneran, dan itu keren. Kalau dilihat dari samping nih ya, itu lebar banget kanan kirinya, itu bolongannya itu lebar, jadi mesin gampang terlihat dari dalam ya, dari luar ya maksudnya. Tapi ya karena mesinnya 155 cc ya kecil, jadi kelihatannya kopong gitu. Ya, penggunaan rangka yang model kayak gini, Yamaha menyebutnya sasis Delta Box ya. Itu membuat motor tampilannya jadi moge look, karena moge-moge itu kebanyakan pada pakai sasis yang model Delta Box. Terus desain yang aku suka di R15 ini yaitu termasuk ininya ya, underbone. Karena underbone-nya ini nyatu dengan exhaust hangingnya di sini, jadi mengizinkan kalian buat melepas ini tanpa harus memikirkan di mana harus naruh knalpotnya, karena naruh knalpotnya ada di sini. Dan di sini juga tertanam master rem dari Nissin. Kalau dilihat dari desain belakangnya itu tajam banget sampai ujung, keren sih. Untuk ban belakang sudah menggunakan lebar 4 inci yang sama kayak lebarnya R25 Ninja CBR kalau nggak salah, yang 250 itu menggunakan velg yang belakang 4 inci. Kalau yang depan ini, yang ini 2,5, kalau Ninja itu 2,75, ini 3 inci maksudnya. Di sini ada lengan ayun yang berbentuk seperti pisang berbahan aluminium. Yamaha menyebutnya banana arm. Kalau berbicara masalah ini persneling, Yamaha sudah menyematkan teknologi bernama assist and slipper clutch. Itu gunanya apa? Assist itu berguna buat koplingnya. Koplingnya jadi ringan banget ini, bener-bener ringan banget. Satu jari itu bisa nih, ringan banget ini. Apalagi aku udah mendekin koplingnya, tadinya segini, sekarang mainnya di sini, jadi pendek, jadi lebih enak. Tapi kalau menurut aku ya, kalau buat macet-macetan itu tetap pegel coy, karena ini kan posturnya nunduk ya, berat kita tuh ada di tangan, jadi pegel tetap buat macet-macetan yang agak lama. Tapi itu menurutku sih. Menurut kalian gimana? Oh ya, fitur selanjutnya yaitu yang selain assist dan slipper clutch. Slipper clutch itu berguna ketika kita menurunkan gigi, itu mengurangi gejala engine brake. Jadi engine brake-nya di motor ini tuh sedikit sekali, membuat ban belakang tidak mudah selip. Jadi kalau kita nurunin gigi ya kan, itu lebih, jalannya itu lebih ngeloyor, lebih enak sih, nggak terlalu kaget gitu lah. Assist and slipper clutch itu tidak ada di
motor 150 cc di kelasnya. 250 pun nggak ada, kecuali Ninja doang. Ninja 250 itu udah ada assist and slipper clutch. Jadi fitur ini sangat teramat berguna buat aku. Bicara mengenai speedometer, fitur di speedometer ini cukup lengkap, yaitu pertama, kita bisa mendapati sapaan, hai ang, dan animasinya juga cukup bagus menurutku, keren sih. Dan di sini kita ada indikator, ya biasalah, netral, engine check, ada temperatur, di sini ada lampu sen, terus ada lampu jauh, ya biasalah. Di dalam speedometer ini ada fitur ada gear, tachometer, ada speedometer, ada bensin, terus di sini juga ada kilometer per liter rata-rata, konsumsi bahan bakar rata-rata, ada kecepatan rata-rata, ada kilometer, ada trip 1, trip 2, dan ada jam. Tapi kelemahan yang di sini adalah itu tuh jam dan fiturnya itu ya, trip meternya itu tuh kenapa harus jadi satu? Harusnya jam itu bisa diletakkan di sini atau di sini, jadi beda gitu loh. Jadi kita bisa melihat jam dan fitur-fiturnya. Ukuran speedometernya juga besar, mungkin terbesar di kelasnya kali ya. Ini enak banget kalau dilihat, walaupun layarnya belum negatif, emang nggak kayak CBR atau GSX yang baru tuh udah negatif display ya. Tapi ini yang paling besar menurutku. Di sini kita ada fast beam, karet lampu sen, klakson, kaget aku, astagfirullah. Terus kita ada kill switch ini kalau nggak salah cuma ada di GSX doang ya. Di CBR nggak ada kill switch, dan ada hazard. Dan hazard ini cuma ada di R15 dan GSX yang baru. GSX yang lama setahu nggak ada. Dan ada starter. Ya cukup lengkap sih. Selanjutnya ada di joknya. Joknya ini menurutku termasuk empuk buat meredam shocknya yang lumayan keras. Shock itu lumayan keras, dan ini joknya lumayan empuk. Ini jok standarnya ya. Tapi di sini ada bunyi-bunyian, berarti tidak rapat. Dan biasanya kalau motor-motor itu yang jok yang bisa dibuka itu jok belakang, kalau ini yang bisa dibuka malah jok depan. Jok belakangnya nggak bisa dibuka, harus pakai baut. Ini Yamaha 15 ini termasuk motor yang jarang di Jogja. Entah mungkin pada punya tapi jarang dipakai atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi pasti aku jarang banget nemuin Yamaha 15. Udah kalau saya ketemu tuh pasti klakson ya. Seru loh. Tapi aku jarang. Hanya beberapa, paling seminggu kadang pernah nggak ketemu sama sekali, padahal aku pakai buat harian lah ini. Tapi kalau lagi kayak gini sih ya jarang keluar. Tapi sekali keluar juga nggak ketemu sama user 15 juga. Beda sama kayak GSX atau CBR. Tapi kalau GSX tuh masih lumayan jarang ya. Tapi kalau CBR itu udah lumayan pasaran, udah banyak yang punya. Mungkin karena motor ini terlalu berat, terlalu besar, jadi orang-orang pada milih CBR yang lebih ringan dan lebih nyaman lah. Kita bahas tentang di dalam tangkinya ini ya. Dalam tangkinya pasti bensin lah ya. Ini bensinnya ini menurutku cukup irit. Kalau kalian bisa irit-irit banget. Aku pernah menggunakan R15 ini dengan seirit mungkin. Itu bisa mencatatkan di sini gambar ini kurang lebih 60-an km per liter. Itu buat di luar kota sih. Kalau dalam kota aku bisa nyatat sekitar 55 km per liter. Jadi kalau mau buat harian tuh cocok banget ini motor. Bensinnya irit walaupun bodinya gede, karena itu didukung dengan mesin yang lebih bertenaga karena sudah menggunakan VVA, Variable Valve Actuation. Yamaha nyebutinnya. Kalau di Honda itu namanya VTEC, kalau di Toyota namanya VVTi. Kenapa ini ya nyasar ke mobil ya? Padahal di motor. Yamaha tuh sudah, motor-motornya zaman sekarang tuh banyak yang menggunakan teknologi VVA. Jadi fungsi VVA itu apa? Jadi VVA itu kalau menurut aku ya, jadi awalnya dari RPM 1000 sampai 6000 sekian itu pakai lingkaran yang ini ya. Terus habis itu setelah 7000 ke atas dia pindah sendiri menggunakan lingkaran yang ini. Jadi kayak SOHC itu karakternya kan nampol di bawah tapi di atasnya loyo. Nah kalau ini udah nampol di bawah, dipakai lagi teknologi VVA di RPM atasnya. Jadi tenaganya bawah enak, atas makin enak karena perpindahan tadi udah ke teknologi VVA.
kelingkaran yang VVA tadi. Jadi 7.000 ke atas itu menggunakan VVA. Jadi VVA-nya itu akan aktif di speedometer tuh kelihatan. Terus selanjutnya yang sebenarnya unik tapi sebenarnya tidak guna-guna banget, tapi menurutku tuh keren, itu yaitu ketika kita muter ini kontaknya lalu kita jalanin langsung seakan-akan langsung siap gitu loh, jadi langsung siap buat starter. Itu aja sih. Lumayan, menurut aku keren, jadi seakan-akan motor itu langsung udah siap buat starter dan langsung jalan, langsung melaju gitu loh. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau kalian baru mampir di channel ini, di video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng agar kalian bisa mengetahui kalau aku lagi upload video. Share juga ke sosial media kalian, komen-komen di bawah apa pendapat kalian tentang motor ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.